jangan nyekrul Facebook, jangan nyekrul Instagram dan lain-lain ya. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an itu juga ada ayat man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, itu di dalam Al-Qur'an seperti itu. Coba tolong di cross check, bener gak hafalannya Ustadz Breli? Man amila sholihan min dzakarin au unsa, siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman, falanuhyiyannahu, maka akan kami hidupkan dia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, di dalam kehidupan yang baik, wala najziyannahum, dan kami akan berikan balasan kepada dia, wala najziyannahum ajrahum. Nah, itu ya kalau nggak salah. Coba dicek bener nggak ayatnya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani, kami akan balas untuk dia, kami akan berikan pahala kepadanya, bi ahsani, dengan pahala atau balasan yang lebih baik, bi ahsani, yang lebih baik daripada ma kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Nah, adik-adik bisa paham terjemahan ayat itu tadi? Nah, kalau belum bisa coba dibuka Al-Qur'annya, di browsing. Kalau memang nggak bisa menemukan, coba man amila sholihan. Nah, nanti seterusnya sama kok. Nah, dari ayat ini adik-adik jadi tahu siapa yang beramal soleh. Ya, kita ini sudah beriman, beramal soleh, maka kehidupan kita akan baik. Nah, hanya saja adik-adik kalau buka kitab-kitab tafsir, kebanyakan menyebutkan tafsir ayat ini yang dimaksud kehidupan yang baik itu adalah kehidupan akhirat. Ya, tapi ada beberapa tafsir yang menyebutkan termasuk kehidupan yang enak itu adalah kehidupan dunia yang enak. Ya, makanya tidak masalah kalau kita hidup di dunia ini enak-enakan, tidak masalah. Ya, banyak kok ulama-ulama yang soleh tapi kaya raya. Ya, sekali lagi banyak ulama loh ya, ulama yang soleh dan kaya raya. Ya, hidupnya enak, tapi kehidupannya itu untuk mendukung agama Islam. Ya, kalau kita hidup kaya raya tapi tidak kita gunakan untuk mendukung agama Islam, berarti kita tidak sadar bahwa kekayaan kita itu adalah karunia dari Allah. Ya, misalnya adik-adik, nabi yang paling kaya yaitu Nabi, ayo jangan-jangan nggak tahu ini, Nabi Sulaiman. Ya, jangan-jangan ada yang nggak tahu ini. Nah, adik-adik perlu tahu, Nabi kita, Nabi Muhammad itu juga kaya loh.
Nah, Ustadz Brili punya kitab judulnya itu Amwalun Nabi, harta kekayaannya Nabi. Di dalam kitab itu, ini kitab karya ulama dari Madinah, Profesor siapa lupa namanya. Amwalun Nabi judul kitabnya. Di situ dihitung kekayaan Rasulullah itu berapa. Ternyata ketemu kekayaan Rasulullah itu nyampe 2,3 triliun rupiah dengan kurs sekitar 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu lah ya. 2,3 triliun rupiah. Adik-adik sudah ada yang punya uang segitu? Ikhwan private punya uang 2 triliun? Ya. Nabi Muhammad itu uangnya sampai 2,3 triliun rupiah. Kalau dikurskan dengan harga emas sekarang atau harga dolar sekarang, ya bisa sampai 3 triliun mungkin. Itu kekayaannya Rasulullah. Banyak loh kekayaan beliau. Nah, kita sebagai umatnya juga boleh kaya raya. Nah, makanya Rasulullah pernah bersabda, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah untuk orang yang baik. Ya, jadi misalnya adik-adik soleh, banyak ilmunya, ya, kaya raya, nggak masalah. Karena aman, punya banyak ilmu, itu tidak akan tergoda dengan tidak akan hedon. Adik-adik tahu hedon ya? Orang yang banyak ilmunya tidak akan hedon. Kalau ada ulama kok hidupnya itu hedon, malah mengarah kepada maksiat, nah itu kemungkinan besar dia bukan ulama, cuman bergaya ulama. Ya, karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wattana'uma, fa inna ibadallahi laisa bil mutana'imin. Ya, kalian nggak boleh hedon. Itu terjemahannya itu. Iyyakum wattana'uma. Kalian nggak boleh hedon. Ya, karena fa inna ibadallah, karena yang namanya hamba Allah itu laisa, tidaklah bil mutana'iminah, menjadi orang-orang yang hedon. Ya, makanya adik-adik nggak boleh ya ikut kajian tapi juga ikut ini apa, ke diskotik atau ke apa, kan ada ya anak SMA party kelulusan. Nah, itu namanya hedon, nggak boleh. Terus ini yang Ustadz Brili agak gregetan ini ya. Ustadz Brili itu kan punya kos-kosan. Nah, punya kos-kosan. Nah, itu sering banget yang nge-DM atau nge-WA nanya, ini kos-kosan ya? Ada kos-kosan bebas? Per jamnya berapa? Boleh bawa pasangan non halal nggak? Hah? Non halal? Emangnya babi? Ya, baik. Dan itu remaja loh ya. Banyak remaja yang seperti itu nanya ke Ustadz Brili. Karena Ustadz Brili punya kos-kosan. Adik-adik jangan sampai sekali-kali ya ngekos bawa pasangan non halal. Berarti bawa babi berarti. Kurang ajar ini. Ya, sampai ke kos-kosan bawa ini. Bahkan ini beberapa hari yang lalu itu sempat ada anak kuliahan ya ngekos di rumah, di kos-kosannya Ustadz Brili. Ternyata dia berzina di dalam kos-kosan itu. Langsung sama Ustadz Brili digerebek. Gimana kok bisa gitu loh. Padahal sudah diingetin, dan itu mulutnya itu loh manisnya kayak
kayak sales. Adik-adik tahu nggak? Diomongin nggak boleh ya maksiat di sini kalau ngekos. Kalau pengen maksiat di luar bumi saja, jangan di bumi. Bilang gitu padahal. Oh iya, kita nggak seperti itu kok Pak. Itu ini yang ngomong seperti itu. Kita nggak seperti yang orang-orang kira, kita orang baik-baik kok. Bilangnya itu seperti itu adik-adik. Ini cewek murahan ini ya. Ngomong seperti itu. Ya kita percaya dong. Ustadz Brili percaya dong. Ya siapa tahu iya kan gitu. Nggak bisa dong dihusnudoni. Wong baru kenal gitu kan. Ternyata baru berapa hari ngekos sudah berzina di dalam kamar kos. Waduh, langsung diusir. Ya, nah makanya adik-adik jangan sampai ya. Kemarin itu ada Ustadz Brili itu ikut kajian. Ya seperti kalian ini adik-adik ikut kajian. Ternyata adminnya itu sambil kajian, sambil buka TikTok, buka YouTube, buka Facebook, digonta-ganti gitu. Nongol di layar ini, di share screennya itu. Lo gimana wong kajian kok malah buka media sosial? Nggak boleh ya adik-adik ya. Tayyib, itu dulu. Kita stop dulu, kita